Semoga semua ibu dalam sehat ya. Nah, kita kembali di semester kedua di tahun ajaran sekarang ya. Nah, anak ibu, kita akan masuk pada tema yang pertama, yaitu tema alam semesta. Subtemanya bumi dan subtemanya adalah air. Nah, bumi tempat kita tinggal itu 2/3-nya adalah air. Nah, air gunanya untuk apa? Nah, air bisa kita gunakan untuk minum, untuk mandi, maupun menyiram tanaman. Nah, air itu ternyata bentuknya itu dia sesuai dengan tempatnya. Kalau airnya kita taruh di botol, maka bentuknya akan seperti botol. Kalau kita taruh di atas piring airnya, nah akan berbentuk piring juga. Nah, seperti itu ya, Nak. Kemudian, air itu sifatnya mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke rendah. Nah, ini anak ibu, air selain memiliki manfaat juga memiliki bahaya. Contohnya banjir, tsunami. Nah, seperti itu. Kemudian, anak ibu akan menjelaskan sedikit tentang konsep air. Konsep air yang pertama yaitu terapung. Nah, dikatakan terapung kalau ada suatu benda, dia berada di atas permukaan air. Ini namanya terapung. Nah, kalau melayang, ada namanya melayang. Itu kalau bendanya ketika dimasukkan dalam air, dia berada di tengah-tengah air itu sendiri. Dan juga ini ada tenggelam. Tenggelam artinya ketika benda itu masuk ke dalam air, dia berada di bawah permukaan air. Paham ya? Nah, anak ibu semuanya, kita ada tugas. Nah, tugasnya seperti ini. Ibu akan memberikan 2 lembar tugas. Yang pertama, tugasnya seperti ini ya. Nah, anak ibu silahkan menuliskan kira-kira ini gambarnya apa. Ini gambarnya adalah gambar air. Maka tulislah AIR. Nah, kemudian air bisa untuk, nah kira-kira ini gambarnya lagi ngapain? Lagi minum, maka ditulis minum. Air juga bisa untuk mengairi, ini gambar apa? Ini gambar sawah, maka ditulis sawah. Bisa ya? Oke. Untuk kegiatan yang kedua, nah ini ada beberapa potongan gambar. Nah, anak ibu silahkan pilih mana yang baik dan mana yang buruk. Misalnya di gambar ini ada Ani yang sedang menyiram tanaman. Ini perbuatan baik atau buruk ya? Nah, kalau dia melakukan perbuatan baik, silahkan diberi tanda benar. Nah, yang kedua, ini Budi sedang menyiram air ke wajah temannya si Anto. Kira-kira ini perbuatan baik atau buruk ya? Iya, ini perbuatan buruk. Maka dibuat di atasnya itu silam. Seperti itu ya, Nak? Bisa ya? Oke, itu saja untuk sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Lut alaihi salam. Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Allah mengangkatnya menjadi nabi bagi kaum Sadum atau Sodom. Nabi Lut pandai bercocok tanam dan beternak. Ia hidup dalam kecukupan. Tugas Nabi Lut sangat berat. Kaum Sadum sangat suka berbuat dosa seperti berjudi, berkelahi, menganiaya, dan merampok. Bahkan istri Nabi Lut termasuk dalam golongan tersebut. Dosa terbesar yang dilakukan oleh kaum Sadum adalah pernikahan antar sesama laki-laki. Hal ini belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Nabi Lut berusaha memperingatkan kaumnya bahwa menyukai sesama laki-laki itu haram. Hukuman dari Allah sangat pedih bagi siapapun yang melakukannya.
Kaum Sadum tidak percaya jika Nabi Lut adalah utusan Allah. Siang dan malam, Nabi Lut berdoa agar Allah memberinya petunjuk untuk menyadarkan kaumnya. Allah mengutus 3 malaikat untuk menemui Nabi Lut. Para malaikat itu menyamar menjadi pemuda yang rupawan. Istri Nabi Lut memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan fitnah bahwa Nabi Lut sesungguhnya juga menyukai sesama laki-laki. Hihihihi. Salah satu tamu Nabi Lut berkata bahwa mereka adalah utusan Allah. Mereka datang untuk menyelamatkan Nabi Lut dari hukuman Allah yang akan menimpa kaum Sadum. Yeah. Hihihihi. Nabi Lut diminta untuk meninggalkan kota sebelum subuh tiba, karena pada saat itulah hukuman dari Allah akan datang. Nabi Lut dan pengikutnya segera bergegas pergi. Hanya istri Nabi Lut saja yang masih terlihat ragu, sehingga ia tertinggal dari rombongan Nabi Lut. Kota Sadum hancur dilalap api dan dihujani batu-batu besar. Istri Nabi Lut ikut terbakar bersama kaum Sadum lainnya yang tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diambil dari surat An-Naml ayatnya yang ke-54 sampai 55. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, sedang kamu memperlihatkannya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu."